Baik, shalom. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Happy New Year. Happy New Year. Bapak Ibu, tidak terasa ya, kita sudah memasuki tahun 2023 hari ini. Tepat hari ini, hari Minggu pertama, kita memasuki tahun yang baru. Kita bisa bersekutu bersama-sama dan kita bisa bersekutu dengan perjamuan kudus juga. Itu suatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Kita percaya penyertaan Tuhan tetap luar biasa bagi kehidupan kita. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita fokus datang sama Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih setianya di dalam kehidupan kita. Buat kasihnya yang begitu besar yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Kita bisa memasuki tahun yang baru. Kita percaya tangan Tuhan tetap menopang, menolong, menuntun hidup kita di tahun ini. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Yesus. Betapa ku bersyukur buat kasih setiamu yang telah menyelamatkan hidupku. Yesus, Engkau baik. Betapa besar kasih-Mu, pulihkan hidupku. Kau bawaku lebih erat denganmu. Terima kasih Yesus. Ku berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Betapa ku bersyukur buat kasih setia-Mu yang telah menyelamatkan hidupku. Yesus, Engkau baik. Betapa
Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang hidup. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Hari ini Tuhan, kami memasuki tahun 2023. Dan kami percaya tangan-Mu tidak pernah melepaskan kehidupan kami Tuhan. Engkau akan selalu menuntun kami melewati hari demi hari di tahun ini Bapa. Kami mengucap syukur buat tahun 2022 yang telah berlalu Tuhan. Buat segala proses yang pernah terjadi di tahun 2022. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan melangkah dengan pasti di tahun 2023. Karena kami percaya ada Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu sempurna dan nyata bagi kami di tempat ini Tuhan. Engkau akan melawat kami pribadi lepas pribadi. Engkau akan memberkati kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih buat berkat jasmani yang Kau beri. Terima kasih buat berkat rohani yang Kau beri. Terima kasih buat nafas yang Kau beri. Buat kesehatan yang Kau beri. Buat keluarga yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu. Karena begitu besar kasih Allah akan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami siang hari ini. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. 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 Happy New Year Bapak Ibu. Happy New Year. Wow, tahun 2023 kita memasuki ini hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Tahun yang baru yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Kalau kita bisa ada sampai detik ini karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. 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 Biar segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita mau bersorak bagi nama-Nya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
Amin. Tidak ada mustahil kalau Tuhan beserta dengan kita. Amin. Bapak Ibu coba kasih salam sehati dulu kiri kanan. To you I can do anything. I can do all things. Cause you give me strength. There's nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Tidak ada mustahil bersama dengan Tuhan. Haleluya. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari bersama kembali katakan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Bersama Tuhan tidak ada mustahil. Amin. Kita percaya janjinya setia bagi kehidupan kita. Mari bersama katakan I believe. I believe. Dengan iman. I believe in you. I believe. I believe in you. I believe in you. I believe in you. To you I can do anything. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar bagi kami. Engkau Allah yang luar biasa. Kami bisa karena Engkau ada menyertai kami Tuhan. Kami mampu karena Engkau menuntun hidup kami. Terima kasih Yesus. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe. I believe in you. I believe in you. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Woo! Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Kita percaya, kita bersuka cita siang hari ini, amin.
Sebab Tuhanlah sumber sukacita kita, sumber pengharapan kita. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan pertama persembahan kita. Nanti Kak Olive berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tahun yang lalu Tuhan menjaga dan melindungi kami dan mengantar kami ke tahun yang baru ini Tuhan. Saat ini kami akan memberi dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, agar berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan hati penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Salam memberi dan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat anugerah-Mu, ku bersyukur buat perlindungan-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan-ku, tak pernah Kau biarkan-ku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat anugerah-Mu, ku bersyukur buat perlindungan-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan-ku, tak pernah Kau biarkan-ku sendiri. Haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau. Haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau bagiku, 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 bagiku. Haleluya. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sanggup mengubah kita, firman yang akan menuntun kita melewati hari demi hari. Kami tak dapat membalas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya ucapan syukur yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi Allah yang dekat dengan kami. Engkau menjadi Bapa yang setia bagi kami. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, dan kasih-Mu besar Tuhan. Engkau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
kembali bangkit berdiri bersama-sama. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur untuk hari pertama di tahun yang baru. Kami bersyukur kami bisa memasukinya bersama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, di tahun yang baru yang Tuhan berikan buat kami sekalian. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu. Berkati juga sakramen perjamuan kudus nanti yang kami akan terima. Ya Yesus, terima kasih. Sebelumnya berkati kami terlebih dahulu dengan firman-Mu Tuhan. Karena kami butuh firman-Mu dalam hidup kami. Karena firman-Mu adalah penolong, penuntun Ya Yesus. bagi langkah hidup kami. Pakai hamba-Mu urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati dengan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru. Ya. Kita imani kita akan menikmati berkat-berkat baru yang Tuhan berikan atas hidup kita. Tema firman Tuhan kita hari ini yaitu hidup berfokus Kristus. Mengawali tahun yang baru biasanya dimanfaatkan untuk membuat rencana dan target tahunan dalam segala bidang yang biasa disebut dengan nama resolusi. Maukah kita membuat resolusi hidup berfokus Kristus sepanjang tahun ini? Satu ajakan Bapak Ibu. Di mana kita sekarang mengawali tahun yang baru, kita diajak untuk mau membuat resolusi hidup berfokus Kristus sepanjang tahun ini. Yang jadi pertanyaannya, apa yang kita lakukan sebagai wujud hidup berfokus Kristus? Apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Sebagai wujud hidup berfokus Kristus. Yang pertama, melupakan apa yang di belakang. Dalam rangka kita mau hidup berfokus Kristus, yang pertama kita diingatkan untuk melupakan apa yang di belakang. Apa yang sudah terjadi dalam hidup kita tentu tidak bisa diulang kembali. Entahkah itu peristiwa suka maupun duka. Demikian juga dengan prestasi dan kesalahan di masa lalu tidak akan bisa diulang kembali. Yang bisa dilakukan adalah menjadikan apa yang telah terjadi sebagai pelajaran untuk masa depan. Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang kita alami di tahun 2022, baik suka ataupun duka, biarlah itu sebagai pelajaran untuk kita menggapai atau menuju kepada masa depan. Bapak Ibu Tuhan, bila hidup kita di masa lalu berfokus pada hal-hal dunia, mari kita lupakan itu
dan menggantikannya dengan hidup yang berfokus kepada Kristus. Bapak Ibu Tuhan, ada suatu ungkapan yang berkata begini. Memikirkan masa lalu melumpuhkan masa kini dan merugikan masa depan. Saya ulangi Bapak Ibu. Memikirkan masa lalu melumpuhkan masa kini dan merugikan masa depan. Kita rindu kita memiliki masa depan yang baik. Kita rindu memiliki kehidupan yang lebih baik dari tahun 2022. Ini menjadi kerinduan kita semua. Untuk itu, janganlah kita terus dibawa masuk memikirkan masa lalu. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu akan melumpuhkan masa kini dan merugikan masa depan kita. Alkitab mengajarkan untuk kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Jangan kita tengok-tengok. Biarlah apa yang sudah terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, itu sebagai satu pelajaran yang baik. Pelajaran rohani untuk sekali lagi kita menuju kepada masa depan. Amin. Jadi Bapak Ibu Tuhan, apa yang kita harus lakukan sebagai wujud hidup berfokus Kristus, kita melupakan apa yang di belakang. Kita lupakan apa yang sudah terjadi di tahun 2022. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan sebagai wujud hidup berfokus Kristus yang kedua, yaitu mengarahkan diri kepada panggilan surgawi. Filipi 3 ayat 14 berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mengarahkan diri kepada panggilan surgawi. Setiap orang percaya harusnya menyadari bahwa anugerah keselamatan adalah sebuah panggilan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan itu sudah dimulai semenjak kita hidup di dalam dunia. Hidup dalam kerajaan surga berarti hidup mengikuti aturan dan budaya surga yang tentu banyak yang berbeda dengan aturan dan budaya dunia. Kita dapat menemukan aturan dan budaya surga di dalam Alkitab. Saya ulangi Bapak Ibu, kita dapat menemukan aturan dan budaya surga di dalam Alkitab. Sehingga orang yang merespon panggilan untuk hidup dalam panggilan surgawi akan terus menggali dan menemukan kebenaran hidup dari Alkitab untuk dilakukan dalam kehidupannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang meresponi panggilan surgawi, dia akan terus menggali dan menemukan kebenaran hidup dari Alkitab untuk dilakukannya dalam kehidupan. Saya rindu jemaat GB Ruko Geraha Niaga. Tahun 2023 kita mau memiliki kerinduan untuk menggali dan menemukan kebenaran hidup dari Alkitab untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, Alkitab firman Allah yang kita punyai, tulisannya sebagai logos, tulisan yang biasa. Tapi kalau itu digali dan kita praktekkan dalam hidup kita, kita akan menemukan kebenaran-kebenaran yang luar biasa yang kita bisa alami dalam hidup kita. Amin. Firman itu jadi rema buat hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita mau rindu menggali dan menemukan kebenaran hidup dari Alkitab. Dari firman Allah. Makanya Bapak Ibu Tuhan, jangan bosan-bosan baca Alkitab. Jangan kita tidak mau membaca Alkitab. Jangan kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Tapi biarlah firman itu kita gali terus Bapak Ibu. Sampai kita menemukan kebenaran hidup
dari Alkitab untuk dilakukan di dalam kehidupan kita. Satu kali Bapak Ibu, ada satu keluarga, suami istri punya anak baru satu. Anaknya perempuan. Anaknya punya penyakit yang langka. Mungkin di dunia dia mungkin nomor yang ke-7, ke-8 atau nomor ke-10. Dokter bilang ini penyakit langka. Anak ini berobat ke rumah sakit Harapan Kita, Bapak Ibu. Kasihan anak ini. Kalau anak ini jatuh, kebentur, meja sedikit. Tubuhnya keluar, memar-memar, biru-biru. Dan kasihan keadaannya bukan makin baik, tapi makin memburuk. Singkat cerita Bapak Ibu. Anak ini dirawat di ICU di rumah sakit Harapan Kita. Berapa hari dia bertahan. Tapi kemudian dia dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Usianya baru 5 atau 6 tahun. Tapi yang menarik Bapak Ibu. Bapaknya, ayahnya cerita. Pak, ketika anak saya mati, malamnya dia bermimpi Bapak Ibu. Dia semacam antara sadar tidak sadar Bapak Ibu. Dia melihat satu penglihatan Bapak Ibu. Tuhan kasih dia ayat Bapak Ibu. Tuhan kasih dia ayat. Coba kita baca ayatnya. Tolong ditampilkan ya Kevin. 2 Korintus 7 ayat 10. Ini ayat yang dia lihat di dalam mimpi atau penglihatannya itu Bapak Ibu. 2 Korintus 7 ayat 10. Berkata begini Bapak Ibu. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Bapak Ibu, ternyata ayahnya, bapak si anak ini dapat ayat ini. Yang memberikan rema buat dia Bapak Ibu. Dia coba gali apa makna kebenaran firman Tuhan yang dia alami dalam hidupnya. Secara khusus buat anaknya yang meninggal dunia saat itu. Bapak Ibu, ternyata ketika anak itu sudah dikubur, kemudian keluarga ini mengambil keputusan untuk tidak tinggal di Jakarta. Pulang ke kampung halamannya Bapak Ibu. Saya nggak sebut daerahnya Bapak Ibu. Pulang ke kampung halamannya. Rupanya Tuhan punya rencana. Istrinya waktu itu belum mengenal Yesus. Tapi sejak peristiwa yang dialami di kampung halamannya, mulai satu perjumpaan dengan seorang hamba Tuhan, akhirnya istrinya itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal istrinya itu adalah orang tuanya itu jadi suhu di daerahnya Bapak Ibu. Orang yang disegani, yang suka bisa ngobatin orang. Kemudian setelah istrinya bertobat, terima Yesus, mereka sama-sama mulai aktif di gereja, suami istri. Kemudian yang menarik adalah, tidak lama kemudian, istrinya mengandung. Tuhan ganti dengan anak yang baru. Jadi Bapak Tuhan, ayat ini jadi rema buat dia Bapak Ibu. Dikatakan sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Dia berkata, saya bersyukur Pak. Tuhan kasih saya ayat ini. Saya dikuatkan dan saya bersyukur. Akhirnya Tuhan pulihkan keluarganya. Dan hari ini dia menjadi anak Tuhan. Mengiring Tuhan. Bapak Ibu Tuhan. Kita harus terus menggali, menemukan kebenaran dari Alkitab untuk dilakukan dalam hidupnya. Saya berdoa jemaat yang hadir hari ini tahun 2023.
kita akan menemukan kebenaran hidup dari Alkitab. Untuk kita lakukan, kita praktekkan dalam hidup kita setiap hari. Karena kita percaya kebenaran Alkitab itu jadi rema buat kita sebagai orang yang mau percaya kepadanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada seorang tokoh Bapak Ibu yang bernama Matthew Henry. Kebetulan di sini ada yang namanya Pak Henry. Bapak Ibu, dia ada seorang hamba Tuhan. Seorang teolog yang mempelajari tentang firman Allah. Satu kali Bapak Ibu, ketika dia pulang dari pelayanannya, dia dirampok. Oleh beberapa perampok, dia dirampok. Tapi yang menarik Bapak Ibu, dia berkata begini Bapak Ibu. Melakukan kehendak Allah jauh lebih penting daripada yang terjadi pada dirinya. Dia bilang begini Bapak Ibu. Aku ingin berterima kasih kepada Tuhan. Pertama, aku tidak pernah dirampok sebelumnya. Jadi selama ini dia belum pernah dirampok. Hari itu dia ngerasain dirampok. Tapi dia tetap bersyukur sama Tuhan. Karena aku baru pertama kali dirampok. Yang kedua, dia bilang, orang itu hanya mengambil dompetku, tapi tidak mengambil nyawaku. Yang ketiga, meskipun mereka mengambil semuanya, itu masih belum seberapa. Dan yang keempat, dia berkata, karena saya bukan korban yang karena saya adalah korban yang dirampok dan bukan orang yang merampok. Dia berkata, melakukan kehendak Allah jauh lebih penting dari apa yang terjadi pada dirinya. Bapak Ibu, dia menemukan kebenaran hidup dari Alkitab untuk dia praktekkan, dilakukan dalam hidupnya. Bapak Ibu Tuhan, melalui berbagai macam peristiwa dalam hidup kita, saya rindu kita akan menemukan kebenaran hidup dari Alkitab, dari firman Allah, untuk kita nikmati, untuk kita lakukan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengertian di dalam Dia. Filipi 3:16 berkata, tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Meningkatkan pengertian di dalam Tuhan, di dalam Dia. Ini jadi doa saya Bapak Ibu. Seluruh jemaat yang hadir hari ini di tahun 2023, saya rindu kita meningkatkan pengertian tentang Tuhan kita. Kita tingkatkan siapa Tuhan itu dalam hidup kita. Sehingga kita memiliki tingkat pengertian yang terus lebih lagi di dalam Dia. Bapak Ibu Tuhan, manusia pada mulai diciptakan segambar dengan Allah. Namun karena dosa, gambar Allah dalam manusia menjadi rusak. Karya penebusan Kristus di kayu salib menghidupkan roh manusia untuk dapat berhubungan kembali dengan Allah. Sehingga manusia bisa kembali segambar dan serupa dengan Allah. Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita bisa menikmati sakramen perjamuan kudus. Itu karena ada karya penebusan Kristus buat hidup kita. Manusia yang rohnya sudah hidup dan mempunyai kerinduan untuk mengejar pengertian akan sifat dan karakter ilahi dalam hidupnya. Sehingga pengenalan akan Allah akan semakin meningkat dari hari ke hari. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu, kita sebagai manusia yang telah ditebus oleh Kristus di kayu salib. Kita rindu, kita terus
mengejar pengertian akan sifat dan karakter ilahi di dalam hidup kita. Sehingga pengenalan akan Tuhan, akan Allah semakin meningkat dari hari ke hari. Doa saya Bapak Ibu, kita semua di sini akan mengalami pengenalan akan Allah, meningkatkan pengenalan kita akan Allah dari hari ke hari. Kita terus tingkatkan dalam kita menjalani selama tahun 2023 ini Bapak Ibu. Kita harus tingkatkan Bapak Ibu. Kita jangan jadi orang Kristen yang sekedar. Atau kita dengar perbuatan Tuhan hanya dari kata orang. Tetapi secara pribadi kita mengalami pengalaman secara pribadi kepada Tuhan. Sehingga kita mengenal Allah lebih lagi. Siapa yang kita sembah dalam hidup kita? Siapa Yesus itu yang kita sembah dalam hidup ini? Bapak Ibu Tuhan, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar satu kesaksian seorang hamba Tuhan. Ketika dia di penjara Bapak Ibu. Karena dia percaya Yesus, dia di penjara. Satu kali ketika dia di penjara Bapak Ibu. Di depannya kaca, di belakang kaca, di kanan kaca, di kiri kaca. Bapak Ibu, orang di penjara semuanya kaca. Kalau nggak tahan lama-lama jadi gila loh Bapak Ibu. Dia lihat dirinya setiap hari. Itu sengaja secara psikologis. Dalam keadaan dia depresi. Dia nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu, lalu dia merasakan ada tangan yang menguatkan dia. Lalu ketika tangan itu memegang dia, dia coba pegang tangan itu. Dia terkejut Bapak Ibu. Ketika tangan yang dipegang itu, ternyata tangan itu berlobang. Tangannya itu berlobang. Lalu dia berkata, ini pasti tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang pernah berlubang paku. Dia mengalami pengenalan akan Allah semakin meningkat dari hari ke hari. Bapak Ibu, mari. Saya rindu jemaat di tempat ini kita meningkatkan terus Bapak Ibu. Pengertian kita tentang Tuhan. Biarlah tahun 2003 kita mau punya komitmen bahwa kita akan meningkatkan pengertian kita tentang Tuhan lebih lagi. Sehingga kita terus mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu, kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya mengutip kembali. Ada seungkapan yang mengatakan, di mana satu kali ada seorang hamba Tuhan di Amerika bernama Bapak Pendeta Billy Graham almarhum. Dia ditanya oleh seorang ateis yang berkata, Bapak Billy Graham, apa makna kekristenan? Billy berkata, kekristenan itu ada satu hal yang sangat sederhana. Yaitu bukan hanya datang ke gereja dan kasih persembahan. Tapi orang Kristen adalah orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhannya setiap hari. Saya berdoa Bapak Ibu tahun 2023. Bapak Ibu akan mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama Yesus yang kita sembah. Menjadikan kita meningkatkan pengertian di dalam Dia. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri. Kita nyanyikan lagu tentang kebaikan Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Amin. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring. Amin. Ku nyanyi
kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Mari katakan. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Amin. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Amin. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, atas kebaikan-Mu kami ada hari ini. Amin. Bahkan kami bisa memasuki tahun yang baru kembali. Amin Yesus. Makasih untuk firman-Mu, Roh Kudus meteraikan. Ya Yesus. Biar firman itu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Amin. Dan kami boleh praktekkan. Sekarang berkati kami dengan sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima. Berkati roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus yang kami akan terima. Biar kami boleh semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami iman yang lemah dikuatkan. Amin. Yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kami sambut berkat sakramen perjamuan kudus Terima kasih. dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Silakan jemaat, terimalah tubuh dan darah Kristus. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku
Mari kita berdiri Bapak Ibu. Hari ini kita bisa menikmati sakramen perjamuan kudus ini juga karena kebaikan Tuhan. Yang telah merubah hidup kita. Yang telah memberkati hidup kita sampai hari ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hosti di tangan kanan kita. Kita angkat di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita terima dan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari katakan kembali, haleluya, 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 bagi anak domba. Bapak Ibu, ku berdiri di tengah umatmu dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan diselamatkan. Amin, amin. Tiada kata layak untuk ku beri
Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Kami bersyukur kami punya Engkau Tuhan Yesus. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memasuki tahun baru bersama dengan Tuhan. Adakah di atas Bapak Ibu mau didoakan hari ini, saat ini? Kalau Bapak Ibu ini doakan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa bahwa setiap tangan yang diangkat Bapak Ibu. Kami datang Tuhan di tahun yang baru. Di hari pertama di tahun baru ini kami datang menghadap hadirat Tuhan kembali. Bersama dengan seluruh jemaatmu di tempat ini. Secara khusus buat mereka yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tanda kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami membutuhkan pendampingan Tuhan. Kami membutuhkan penyertaan Tuhan atas hidup kami. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Sekarang Tuhan jamah setiap tangan yang diangkat. Dalam nama Yesus. Tangan-Mu yang ajaib. Tangan-Mu yang penuh kuasa. Jamah setiap tangan yang diangkat hari ini Tuhan. Terlebih Tuhan tolong setiap doa yang kami naikkan. Biar Engkau mengabulkan doa kami Tuhan. Engkau mendengar doa kami. Dan Engkau mengabulkan doa kami. Ampuni segala kesalahan kami. Dosa kami, kejahatan kami selama ini ampuni. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat ini di dalam tangan Tuhan. Agar mereka boleh melupakan apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka boleh terus Tuhan memfokuskan diri mereka kepada Tuhan. Mengarahkan kepada panggilan surgawi. Dan terus meningkatkan pengenalan akan Engkau lebih lagi Tuhan. Di tahun 2023 ini Tuhan. Mereka milik-Mu, umat tebusan-Mu. Lindungi mereka dari yang jahat. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan sertai hari-hari mereka. Tuhan sertai pekerjaan mereka. Sertai usaha dagangan mereka. Sertai rumah tangga dan studi anak-anak mereka. Bahkan Tuhan sertai kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan. Engkau tolong buat kami beruntung dan berhasil Tuhan. Di tahun 2023 ini. Terima kasih Yesus. Tuhan tolong kami. Hanya Tuhan yang bisa menolong kami. Hanya Tuhan yang bisa memimpin hidup kami. Dan memberikan kami kemenangan dan jalan keluar. Jemaat adalah milik Tuhan. Umat tebusan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu ada buat mereka semua hari ini. Buat kami semua Tuhan. Baik berkat jasmani. Terlebih berkat rohani dari Tuhan. Kami berdoa memberkati negara kami Indonesia. Indonesia terus diberkati Tuhan. Diberkati hasil lautnya. Diberkati hasil tanahnya. Indonesia boleh diberkati dan terus menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Kami memberkati presiden kami. Kami memberkati Bapak Wakil Presiden. Kami memberkati para menteri. Kami memberkati aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami memberkati TNI dan juga Polri Tuhan. Agar mereka melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Kami memberkati Jakarta di mana kami tinggalnya di dalamnya. Jakarta diberkati Tuhan. Kami memberkati lingkungan Ruko Geraha Niaga. Biar keadaan kami jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Lingkungan Kelurahan Sukabumi Utara diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama katakan Amin. amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Silakan duduk. Kita percaya kita diberkati dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, setelah kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Setelah itu Bapak Ibu boleh memberikan taburan iman yang ada di depan secara bergantian. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya akan membacakan warta jemaat Minggu 1 Januari 2023. Yang pertama, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat baik yang menghadiri ibadah secara online maupun onsite. Tuhan Yesus memberkati, kiranya Tuhan tetap menyertai kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 5 Januari 2023 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung pula dalam ibadah doa pujian dan penyembahan pada hari Jumat 6 Januari 2023 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Seluruh pelayan Tuhan, pengurus dan jemaat diharapkan kehadirannya. Ibadah raya pada hari Minggu 8 Januari 2023 akan diadakan sebanyak 3 kali. Yang pertama pukul 7.30, pukul 9 dan pukul 11. Bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Mohon perhatian jemaat bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan untuk memarkir kendaraan di Gedung Geraha Pena. Mengingat lahan parkir yang terbatas dan tidak memarkir kendaraan di area salon dan termasuk pinggir jalan. Ibadah ucapan syukur ulang tahun ke-19 GBI Ruko Geraha Niaga akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Januari 2023. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Pada ibadah ini Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur memasuki tahun yang baru. Amplopnya akan dibagikan mulai minggu depan. Gerakan minimal Rp2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak dan Ibu dapat berpartisipasi dengan memasukkannya dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Penerimaan bulan Desember 2022 sebesar Rp295.000. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0702 880881 atas nama GBI Geraha Pena. Demikian warta jemaat Minggu 1 Januari 2023. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak terasa gereja kita sudah memasuki usia yang ke-19 tahun. Kita bersyukur Tuhan telah pelihara gerejanya. 19 tahun kita bisa lewati Bapak Ibu. Saya tahu itu karena Tuhan semata. Amin. Dia kepala gerejanya, dia pemilik gerejanya. Kita hanya pelayan-pelayannya saja. Terima kasih buat support Bapak Ibu selama ini. Sehingga gereja ini bisa tetap bisa ada. Bapak Ibu, jangan lupa tanggal 15 kita mengadakan ibadah syukur ulang tahun ke-19. Bapak Ibu, biasanya minggu ketiga itu kita memberikan taburan iman, tapi kita ganti dengan persembahan syukur kita dalam rangka kita mengucap syukur memasuki tahun baru. Ya, nanti kita jadi bukan persembahan taburan iman, tetapi persembahan syukur yang kita akan bawa untuk Tuhan. Bapak Ibu, setelah ibadah jangan pulang, kita ada perjamuan kasih Bapak Ibu. Ya, kita mau makan berkat tahun baru. Yang pertama ada soto ayam. Yang kedua ada ketupat sayur. Yang ketiga nasi padang, tapi itu di warung Padang Bapak Ibu ya. Tidak ada di sini ya. Kecuali makan bakmi Uno Bapak Ibu ya. Baik, kita beri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku. Kesempatan berharga. Kesempatan berharga. Karena anugerah-Mu. Haleluya. Direnungkan hati ini. Kata dan perbuatan. Di semua rencanaku, semua cita
katakan, Engkau ciptakan aku, amin, untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah berkati ibadah kami siang ini. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Tuhan sudah berkati ibadah yang jam 9 tadi. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga sudah berkati ibadah yang berlangsung di seluruh Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia. Nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan diberitakan. Dan semakin hari semakin banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Sebentar kami akan pulang, berkati perjalanan kami. Tibakan kami di rumah dengan selamat dan penyertaan-Mu sempurna. Berkati makanan minuman kami akan makan Tuhan. Kuduskan dengan kuasa firman-Mu menjadi kesehatan kekuatan tubuh kami. Berkati orang-orang yang kekurangan. Dan juga berkati hamba-hamba Tuhan yang kekurangan. Sebagaimana Tuhan berkati kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu kasih yang Tuhan arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Bersama